Hai, Assalamualaikum. Video ini dibuat saat masa-masa atau usia 20 tahunan Sherly nyaris akan berakhir. Dan menurut Sherly, usia 20 tahun ini adalah salah satu fase usia yang penting banget untuk menambah referensi pengetahuan dan pengalaman kita. Waktunya untuk mencoba banyak hal yang positif, waktunya kita salah, waktunya gagal, waktunya kita kecewa dengan banyak hal dan realitas yang seringnya nggak sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Waktunya kita mengeksplor semua potensi dalam diri. Untuk kalian yang saat ini berada di usia 20-an tahun, akan segera memasuki fase kuliah, atau saat ini sedang berkuliah, baru saja lulus, dan masih bingung mau ngapain, pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis. Ada istilah dari orang bijak, bilang kurang lebih begini teman-teman. Lebih bagus gagal mencoba daripada menyesal karena tidak mencoba. Tentu dalam konteks yang baik dan positif ya. Karena kalau nggak baik dan nggak positif alias negatif, kita udah sama-sama tahu akhirnya akan kemana. Nah, video ini khusus dibuat sebagai bagian dari refleksi Sherly dan tim tentang apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak muda di usia 20-an tahun. Mengingat 60% lebih dari total penduduk Indonesia saat ini diisi oleh anak muda. Maka jelas, ini menjadi pertanyaan yang lumayan menggelitik pikiran Sherly akhir-akhir ini. Emangnya skill yang dipelajari oleh orang tua kita dulu sama ya dengan skill yang dibutuhkan sekarang? Sama halnya dengan skill yang dibutuhkan 10 tahun ke depan, emangnya sama ya dengan skill yang kita pelajari sekarang? Well, waktu berubah teman-teman, zaman berganti, teknologi hadir, bahkan manusia itu sendiri berubah, people change. Untuk itu, jangan hanya mau menerima hafalan tanpa bertanya dari mana datangnya, atau kenapa bisa demikian. Jangan mau menerima doktrin yang mengharuskan kita berprofesi A, B, C jika ingin sukses. Karena itu semua adalah hasil pemikiran, hasil dari mindset, hasil kita berdinamika dengan diri sendiri, dengan lingkungan, hasil dari kita berupaya dan berdoa, dan yang paling penting, itu semua adalah hasil dari 3 hal berikut yang menurut Sherly dan tim sangat baik untuk teman-teman miliki saat berusia 20-an tahun. Yang pertama adalah curiosity atau keingintahuan, rasa penasaran, haus akan ilmu, haus dengan pengalaman, selalu ingin mencari tahu. Kenapa curiosity ini penting teman-teman? Well, jawabannya simple. Karena peradaban itu dimulai dari rasa penasaran. Dari rasa penasaran muncul pertanyaan. Dari pertanyaan muncul jawaban. Dari jawaban muncul pemikiran. Dari pemikiran, ide, kreativitas, inovasi, muncullah kemajuan. Dan dari kemajuan muncullah peradaban. Jadi kalau ada yang bertanya, peradaban itu mulainya dari mana? Maka kita udah sama-sama tahu jawabannya. Dari sini. Dan salah satu fase di mana curiosity itu sedang tumbuh dan berkembang pesat banget adalah usia 20-an tahun. Dengan kata lain, kalau teman-teman sekarang berada di rentang usia 20 tahunan dan tidak penasaran dengan banyak hal, dengan apapun, literally dengan apapun, baik itu dengan sosial, politik, kesehatan, cinta, lawan jenis, pendidikan, seks, ekonomi, dan seterusnya, hold on, jangan-jangan kita udah nggak bertumbuh lagi. Bertumbuh mindsetnya, bertumbuh mentalnya. 2 hal ini menjadi penting teman-teman untuk berkembang di usia 20-an tahun. Dan awal mulanya adalah dari rasa penasaran. Nah, sayangnya nih, pendidikan kita atau warisan sistem pendidikan kita, terutama secara cultural, secara budaya, masih sangat kental dengan mendikte, alias mendoktrin. Padahal kreativitas, inovasi, invention, atau penemuan itu selalu berbanding terbalik dengan sistem mendoktrin dan mendikte. Dan 4 alasan kenapa stay curious, tetap mempertahankan rasa penasaran itu penting adalah yang pertama, rasa penasaran itu ngebuat kita berpikir secara aktif, nggak pasif. Dan penting banget memastikan sel-sel saraf, neuron, dan semua bagian yang ada di dalam otak kita itu tetap bekerja. Karena otomatis dia akan semakin terasah mengingat sesuatu, terasah berpikir kreatif, terasah menghadirkan solusi, dan seterusnya. Yang kedua, curiosity ini membuat kita jadi bisa menemukan banyak ide baru. Dan dari sini, invention, inovasi, atau perkembangan itu sendiri akan hadir. Sekali lagi, itu hanya bisa terjadi saat kita mau berpikir. Yang ketiga alasannya adalah it opens up new worlds and possibilities. Itu membuka banyak kesempatan dan kemungkinan teman-teman.
Makanya salah satu pertanyaan orang yang curiosity-nya tinggi pasti adalah gimana kalau atau what if. Karena otomatis dengan sendirinya akan banyak ide-ide baru dan kemungkinan yang hadir. Dan bukan gak mungkin, kesempatan itu justru tercipta dan hadir. Dan yang keempat, alasannya adalah it brings excitement in our life. Teman-teman lebih senang mana nih? Nyetir di jalan yang lurus, mulus aja, kayak jalan tol misalnya selama 1 jam, atau justru jalan yang berkelok-kelok, banyak bebatuannya, banyak kerikilnya, banyak tantangannya. Besar kemungkinan mayoritas kita akan memilih jalan yang berkelok-kelok. Kenapa coba? Karena mayoritas kita akan ngantuk saat nyetir di jalan yang lurus mulus. Bener nggak? Sama halnya dengan kehidupan dan hidup ini sendiri. Akan jauh lebih exciting saat teman-teman memunculkan rasa ingin tahu. Untuk itu, siapapun, dimanapun, bagaimanapun kondisi sosial ekonomi teman-teman sekarang, atau apapun profesi teman-teman sekarang, pastikan kita tetap menjaga rasa haus akan ilmu dan pengalaman. Stay curious. Hal kedua yang penting dimiliki saat usia 20-an tahun adalah keberanian. Teman-teman, di usia ini penting banget untuk kita berani dan memberanikan diri. Meskipun sebenarnya kalau ditanya apakah takut, ya bisa jadi kita takut. Internalnya kita takut, tapi kita berupaya untuk memberanikan diri. Berani untuk membangun jejaring, berani untuk keluar dari zona nyaman, berani untuk membuktikan ide-ide yang dianggap kebanyakan orang itu adalah gila dan gak mungkin. Berani untuk membela nilai dan prinsip yang teman-teman pegang. Karena justru keberanian ini yang akan membedakan mana yang wacana dan mana yang rencana. Mana yang hanya sekedar ide dan mana yang akan menjadi karya. Hal ketiga adalah kesehatan. Kesehatan ini ada 2 teman-teman, yaitu fisik dan psikis. Kalau fisik berarti urusannya dengan nutrisi yang kita makan dan olahraga. Karena penting banget untuk memastikan bahwa tubuh kita mendapatkan haknya. Hak untuk istirahat, hak untuk diberi makanan yang baik, nutrisi yang baik, gizi yang baik, sehingga setiap organ bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dan itu semua akan ngaruh banget ke kondisi fisik kita after 30, setelah umur 30 nanti. Jadi kalau ada nih habit kecil yang mulai bisa kita invest, kita lakukan sejak usia 20-an adalah salah satunya pola hidup sehat. Pikirkan, kita di 10 tahun ke depan, kalau kita sekarang 20-an tahun, berarti 30-an tahun. Kita 30-an tahun, berarti 40-an tahun. Demikian seterusnya, akan sangat berterima kasih dengan kita yang 10 tahun yang lalu mau mengurangi konsumsi gula misalnya, atau olahraga teratur, atau nggak minum alkohol, atau nggak ngerokok, minum air putih yang cukup, tidur teratur, dan seterusnya. Karena ini bukan investasi untuk orang lain, ini investasi untuk diri kita masing-masing. Kalau kita sakit, percaya deh, ada banyak hal yang gak bisa kita kerjakan. Ada banyak hal yang akan kita sesali. Dan yang paling nyesek, waktu itu gak bisa diulang. Maka lebih bagus merasakan sakitnya sekarang, daripada harus menderita kemudian. Kesehatan yang kedua adalah psikis. Nah, kalau psikis adalah tentang hati kali ya. Kalau Sherly secara pribadi, sehat secara psikis ini sengaja Sherly bedakan menjadi 2, yaitu horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu adalah dengan Tuhan, Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa, dan ini adalah tentang hak individu kita. Dan Tuhan yang tahu tentang seberapa dalam niat dan kedalaman hati seseorang. Jadi Sherly tidak akan mengelaborasi panjang bagian ini, teman-teman yang tentukan sendiri. Tapi kalau yang kedua nih, hubungan kita sesama manusia. Nah, ini yang penting, bahkan bisa dibilang super penting. Karena banyak anak muda yang sering banget melewatkan kesempatan untuk berjejaring di usia 20-an tahun. Padahal ini penting banget. Seorang mentor pernah bilang begini, networks atau jejaring itu adalah harta karun yang paling berharga saat kita muda. Karena anak muda punya kecenderungan berteman apa adanya, bukan ada apanya. Kalau teman-teman udah sukses, sudah punya usaha misalnya, punya brand tertentu, usia 30 tahun sudah menempati posisi tertentu secara profesi, maka orang menghubungi atau mau berteman dengan kita biasanya karena ada apanya. So I always said, build networks when we are young. Bangun network itu justru saat kita masih muda. Baik dengan sesama kita anak muda, dengan mencari social control kita yang visinya kurang lebih sama, goalnya juga kurang lebih sama, juga kita cari komunitasnya. Karena biasanya komunitas itu bicara tentang nilai. Dan yang gak kalah pentingnya adalah cari mentornya teman-teman.
Satu dari 7 kebiasaan orang sukses menurut Corley dalam bukunya Rich Habit adalah they always have mentors. Mereka selalu punya mentor. Orang yang bertumbuh dan orang yang produktif biasanya adalah mereka yang memiliki mentor. Nah, keduanya teman-teman, antara fisik dan psikis itu sama-sama penting. Bahkan bisa dibilang saling melengkapi satu dengan lainnya. Balancing atau keseimbangan keduanya justru yang akan menentukan kita siap atau tidak dengan tantangan kehidupan di level selanjutnya. Nah, itu dia 3 hal yang menurut Shirley penting banget untuk kita miliki di usia 20-an tahun. Komen di bawah kalau menurut teman-teman 3 hal tadi perlu kita elaborasi menjadi skill-skill teknis yang dibutuhkan anak muda di era 5.0. Karena bisa jadi skill di tahun 2022 itu berbeda dengan skill yang dibutuhkan 20 tahun yang lalu. Dan skill yang dibutuhkan sekarang bisa jadi berbeda dengan industri yang akan berkembang 10 tahun ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Stay curious, stay brave, stay healthy, and stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.